Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget ibu-ibu, kalah sama suara anak-anak yang di balik layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawaban salam itu ibu, ibaratnya ngaji itu mukadimah, ta'awud dan basmalah. Jadi bacaan Al-Quran kita Ustazah, semangat. maaf, ini diklipin ke ini. Oh, Gak apa-apa sama. iya. Dua-duanya. Iya. Maaf ya Bu Siti. Iya. Iya. Kayak kita ngaji, irama ngaji kita, semangat atau tidaknya mengaji kita itu tergantung ketika kita baca ta'awud dan basmalah. Maka ta'awud dan basmalah itu nggak boleh disepelekan. Kalau ibu di awal ngaji gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, nggak mungkin tiba-tiba jeder suaranya, iya kan? Pasti. Tapi ketika dari sejak awalnya ibu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kan nggak mungkin langsung melempem juga, iya nggak? Jadi ta'awud dan bismillah itu awal dari ngaji, itu ngetes semangat kita, denyut nadi kita, ya, sama dengan halnya menjawab salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat sehat wal afiat, nikmat umur, nikmat rezeki, ya, nikmat hidayah dan inayah, sehingga kita dimudahkan oleh Allah segala urusan dan diringankan langkah kaki kita untuk sampai ke raudhatul jannah fid dunya, yaitu taman surga di dunia, yaitu nih taman surga di dunia, ta'lim ini ya. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke hariban junjungan kita Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Taklim dan seluruh pengurus serta seluruh jajarannya, Ibu Ketua RW, Ibu-ibu Ketua RT, dan seluruh jamaah yang hadir pada sore hari ini yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membacakan umul kitab untuk Ketua MT yang sedang sakit, ya. Semoga Allah mengangkat segala penyakitnya, diberikan sehat walafiat, diberikan keberkahan, kesehatan, keafiatan. Allahumma rabban nas adhibil ba'sya isrifa anta syafi la sifauka sifaan la yughadiru saqaman, khususan untuk Ibu Hajah Yulis ala hadini wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saya kemarin mungkin acara walimatul safar Ibu Juju atau Bu Uhen gak bisa hadir tanggal 28 ya, hari Ahad ya, walimatul safar Bu Uhen ya. Saya justru hari Ahad sebelumnya saya udah siap-siap, udah pakai baju putih-putih. Saya telepon Bu Eni diundang nggak? Udah mulai ya acara? Diundang nggak sama Bu Uhen? Diundang, kata Bu Eni. Bukan pekan ini Bu, pekan depan. Jadi saya udah siap sepekan sebelumnya, nggak dibaca itu tanggal berapa undangan, hari Minggu.
Qadarullah pas tanggal 28-nya, karena tanggal 26-nya ibu saya meninggal dan saya pulang kampung, ya saya nggak bisa hadir juga. Jazakumullah khairan katsira untuk ibu-ibu semuanya. Kemarin perwakilan RW juga hadir ya, perwakilan MTRW, perwakilan MTRT. Jazakumullah khairan katsira untuk supportnya, untuk doanya. Semoga Allah menjawab doa-doa kita dan Allah membalas pahala yang terbaik untuk ibu-ibu semuanya. Baik Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita, karena temanya kalau nggak salah Bu Yuni ya, temanya apa Bu? Kewajiban berbaik sangka kepada sesama muslim. Bicara tentang husnudzon dan suudzon itu, maka dalil utamanya itu pasti kita akan kembali pada surat Al-Hujurat ya. Untuk itu mari kita sama-sama, karena kalau berbicara tema ini adalah salah satu tema kalau di dalam pelajaran tazkiyatun nafs ya, itu ada di pelajaran pengsucian jiwa. Berbaik sangka itu salah satu tema dari pensucian jiwa, pintu-pintu kebaikan ya. Sebaliknya kalau suudzon, berburuk sangka, itu adalah pintu-pintu setan gitu ya kan. Kalau husnudzon itu pintu-pintu surga, kalau suudzon itu pintu-pintu neraka. Maka mari kita sama-sama buka surat 49. Insyaallah si ibu-ibu udah hafal ya ayat ini. Kita mulai dari ayat 10 aja ya kita bacanya. Kita membaca bersama-sama dari ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ism ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Satu ayat lagi ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu
Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul adzim. Silakan, ada yang membantu bacain terjemahannya? Ada yang mau bacain? Boleh Bu, ini pakai mic-nya. Oh, ada mic satu lagi. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk pasti setelah beriman. Dan siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang memuji sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersungguh-sungguh agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Maha benar Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, Masya Allah. Ini sebenarnya tanpa harus dijelasin udah jelas dan gamblang ya. Ya, Masya Allah. Jadi janji Allah itu pasti. Kalau ibu baca doa sholat tahajud itu kan ada wa wa'du al-haqqu, dan janjimu itu benar, ya kan? Wal jannatu haq, surga itu benar. Wan naru haq, neraka itu juga benar adanya. Ini janji Allah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Sungguhnya Al-Qur'an itu aku turunkan untuk mudah dipelajari. Ini kita baru dengar terjemahan aja, sebenarnya itu udah masuk ke lubuk hati, ya bisa dicerna oleh pikiran kita. Apalagi kalau kita nanti membaca tafsirnya, tafsir dengan ayat-ayat lain atau tafsir dengan hadis, ya kan? Atau nanti pendapat para ulama. Tapi dengan waktu yang sangat singkat ini, Masya Allah cepat banget sih. Ini biasanya jam ini kecepatannya. Apa benar? Emang jam 5 kurang seperempat? Ya kurang lebih 1 jam pelajaran kita 45 menit. 45 menit itu 1 jam pelajaran ya. Kita ingin mencerna dari tema kewajiban berbaik sangka kepada sesama muslim. Ya, dalam bahasa akidah akhlaknya berbaik sangka itu apa? Husnudzon. Jadi kalau nulis husnul khotimah nggak boleh pakai kh ya Bu. Suka ada yang salah nulis kh, husnul, bukan husnul tapi husnul pakai h. Asalnya dari hasan, ya, berbuat baik. Husnul khotimah, akhir yang baik.
Husnudzon, husnu berarti baik, zon itu prasangka. Maka husnudzon adalah berprasangka baik. Sebelum kita kembali kepada ayat yang tadi kita baca, maka sekedar untuk memahaminya bahwa berprasangka baik itu kepada 3 hal ya. Yang pertama, kita wajib banget itu berprasangka baik itu kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Itu kalau dari segi hukum wajibnya, wajib banget berprasangka baik itu kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, baru ini masuknya maktub tapi di sini sunnah. Sunnah itu bukan memahami sunnah dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Tapi memahaminya adalah dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan rugi. Ya, kalau dikerjakan berarti banyak faedah dan manfaatnya. Yaitu yang kedua itu berbaik sangka kepada diri kita sendiri. Jadi maksudnya apa? Berbaik sangka pada diri kita sendiri. Nanti kita berbaik sangka kepada Allah dan Rasulnya seperti apa? Baru ibu yang selanjutnya itu adalah berbaik sangka kepada sesama. Ya. Jadi berbaik sangka terlebih diutamakan berbaik sangka kepada sesama muslim dan kepada sesama manusia. Ini enggak cuma dengan muslim aja Bu, dengan siapapun dalam pergaulan sosial kita harus menanamkan baik sangka. Atau mereka sering mengatakannya apa Bu? Positive thinking. Ya, positive thinking sama aja dengan kita kalau kita ada istilahnya husnudzon, berbaik sangka. Yang pertama, Bunda, berbaik sangka kepada Allah dan Rasulnya. Bahwa kalau orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah, hingga akan hadir dalam dirinya Bun sikap sabar, sifat syukur, sikap tawakal, ya. Jadi kalau dan akan menghadirkan rasa tenang yang luar biasa. Jadi orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah akan hadir sifat yang tadi kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib banget orang-orang beriman itu. Kalau diuji dengan segala kebaikan, dia bersyukur dengan kebaikannya itu. Sebaliknya kalau dia diuji dengan keburukan, dia bersabar dengan apapun yang menimpanya yang kelihatannya dan dirasakannya kurang baik. Maka syukur dan sabar itu akan menghantarkannya ke surga. Dan ini tidak akan pernah didapati kecuali dalam pribadi seorang yang beriman. Nah, maka orang yang selalu berprasangka baik kepada ketentuan Allah itu akan selalu begini, rencana Allah selalu lebih baik. Maka kita selalu nyebutnya, mendahulunya kalimat-kalimatnya apapun yang menimpa kita qadarullah. Ya, kayak tadi saya mau niatnya tanggal 28 mau hadir ke acara Walimatus Saparnya Bu Juju, qadarullah ya. Allah mengambil ibunda saya di hari Jumat begitu ya kan. Jadi saya nggak bisa hadir. Tapi itu dan ketentuan Allah selalu yang terbaik. Dalam diri kita pun demikian ya, dalam kehidupan kita sehari-hari Ibu. Ketika anak kita punya rencana, anak kita harusnya masuk kuliah di mana, anaknya juga punya cita-citanya, tapi ternyata nggak lulus. Maka orang yang selalu bilang Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi bertawakal kepada Allah tuh bukan cuma tutup pintu mau pergi. Dalam menentukan segala hal kita berserah diri kepada Allah. Faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Kamu sudah membuat sebuah rencana, kamu sudah merencanakan dengan baik, sudah berusaha ikhtiar maksimal, maka selebihnya hasilnya semuanya fatawakkal 'ala Allah. Berserah dirilah kepada Allah. Dan itu insya Allah kalau orang seperti ya sudah, ini yang terbaik dari Allah. Itu harus lahir dari hati nurani yang paling dalam, bukan cuma lipstik lisan kita doang. Lisannya bisa ngomong begitu, ini mungkin yang terbaik, tapi masih gerundal, masih penasaran, masih ngenes. Ya. Jadi kalau orang udah bilang ini pasti ini sesuatu yang terbaik dari Allah, udah beres semuanya, hatinya juga jadi tenang. Gak menimbulkan rasa traumatik, gak harus healing berlebihan, gitu ya.
Jadi kalau segala sesuatu itu apapun itu, saya selalu merasakan ibu-ibu coba. Makanya kenapa ujian dalam hidup itu selalu hadir di tengah-tengah kita. Bun, selama hayat di kandung badan, kita takkan pernah dalam hidup ini lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Karena ujian dan cobaan dalam hidup itu adalah sebuah keniscayaan. Kenapa sebuah keniscayaan? Bahwa ujian dan cobaan adalah sunatullah. Cuman kita selalu berpikir kalau ujian dan cobaan itu adalah yang menyedihkan, yang menyakitkan, yang menyulitkan, kekurangan, padahal kelebihan, harta yang melimpah, mungkin kalau sekarang itu follower yang banyak, itu juga ujian juga ya. Bukannya nggak ujian, itu ujian juga. Justru Allah menyebut itu ujian. Dan ketika aku uji kalian dengan kemuliaan gitu ya kan, oh ya, Allah sendiri menyebut itu kemuliaan itu adalah sebuah ujian. Kenapa dikatakan sebuah keniscayaan? Karena Allah ingin selalu hambanya takarub, mendekatkan diri kepada Allah. Ya bun, kalau kita lagi diuji, kalau kita lagi punya kebutuhan kepada Allah, kalau lagi nggak diuji, kita jarang berdoa. Kita seringnya hanya baca doa. Apa bedanya baca doa dan berdoa? Kalau kita cuma Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira, Allahumma inna nas'aluka. Itu kita kayak lagi baca doa. Datar. Gak ada ekspresi, gak ada penekanan. Ya kan? Tapi kalau lagi berdoa, coba ibu, tiba-tiba ibu lagi ada sesuatu yang butuh, kita nyebut, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, gitu ya kan? Bismillahi masya Allah. Atau kita lagi sakit, mintanya kan sama Allah, doanya gimana? Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, ishfi fa'anta syafi, la sifa'a sifa'uka, sifa'an la yughadiru saqaman. Kan kalau baca dengan minta beda ya. Saya mau semangka, baca. Saya mau banget tuh semangka, kayaknya enak gitu, pakai penekanan, minta dong gitu ya kan. Beda ya. Jadi kalau orang lagi diuji, sering minta kepada Allah, sering berdoa. Kalau lagi nggak diuji, kita cuma ngapalin doa, baca doa. Sholatnya juga demikian. Kalau yang diuji dengan kesehatan, diuji dengan rezeki, diuji dengan apapun bu, 8 proposal yang kita ajukan di antara 2 sujud itu kita akan diulang-ulang bu, gak akan ngebut bacanya. Apa? 8 proposal kita. Rabbighfirli, warhamni, wazurni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Kalau ibu lagi galau, lagi merasa diri kok kayaknya kayak seorang diri, kayaknya kayaknya aku dalam kondisi lagi dicuekin gitu ya kan, maka ibu baca warhamninya, warhamni, bisa diulang 3 kali bu. Sayangi aku ya Rob. Ketika aku hanya membutuhkan kasih sayang orang lain, tapi sayangi aku ya Allah. Mungkin kita lagi agak seret rezekinya, bisa kita ulang, warzuqni, engkau yang menggenggam rezeki ya Allah, warzuqni, warzuqni, warzuqni. Kita lagi pikirannya lagi mentok, kerjaan lagi banyak, idenya lagi ketutup, lagi bingung, maka kita bilang wahdini, 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 tunjuki aku ya Allah, bimbing aku ya Allah, bukakan pikiranku. Coba bu, kalau kita nggak diuji, kita baca doa di antara 2 sujud itu kayak hafalan doa aja, Rabbighfirli warhamni wazkurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Kalau kita lagi sakit juga lagi ada yang dirasa kurang enak, maka kita membaca wa'afini, wa'afini, wa'afini. Ya Rabb, sehat afiatkan. Ya Allah, sehat afiatkan. Ya Allah, sehat afiatkan. Wa'fu anni, wa'fu anni, maafkan hamba ya Allah dengan keterbatasan hamba, kekurangan hamba, ketidaksempurnaan ibadah hamba, ketidakkhusyuan sholat hamba.
ketidakmengertian hamba dalam beramal soleh mungkin ya. Jadi wa'fu anni, maafkan. Insya Allah ya, itu kita kalau kita lagi diuji itu kan seperti itu. Baik, jadi husnuzon kepada Allah. Apapun ketetapan Allah pasti yang terbaik. Ketika yang diujinya kurang enak, kita hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wala quwata illa billah. Gitu ya kan? Tapi kalau lagi diuji dengan segala kebahagiaan, maka zikir kita apa, Bu? Supaya kita tidak mabok kepayang. Jadi kalau kita tidak memahami segala kenikmatan kebahagiaan itu adalah karunia Allah, maka ada orang merayakan kenikmatan itu dengan mabuk, dengan meninggalkan sholat, dengan segala macam. Tapi kita akan mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Berhusnuzon kepada Rasul, bahwa kita meyakini tidak ada satupun risalah, ayat-ayat yang disembunyikan. Rasulullah telah menyampaikan semua kepada umatnya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, ya Bu, ini Qur'annya nggak orisinil karena ada ayat-ayat yang dipegang oleh Fatimah, ya itu kalau kata orang Syiah. Jadi ada Quran yang lebih asli daripada Quran yang selama ini kita pegang. Kalau kita berhusnuzon bahwa tidak ada yang disembunyikan oleh Rasul. Kenapa? Karena Rasul mempunyai sifat apa, Bu? Tabligh. Kebalikan dari tabligh adalah kitman. Kitman itu menyembunyikan. Tabligh itu menyampaikan. Kita hafal ya sifat Rasul apa? Siddiq, fatona, tabligh, amanah. Tuh. Baik. Yang selanjutnya, kalau kita berbicara tentang husnuzon kepada diri sendiri. Jadi kalau ada orang istilah zaman sekarang insecure gitu ya kan. Apa sih? Nggak pede, kurang pede. Tidak mensyukuri nikmat yang dimiliki. Kayak gini, aduh saya mah kalau hafalan nggak ini deh. Nggak fashion saya deh. Kalau hafalan mah nggak fashion, Bu, niat sama tekad. Aduh saya mah udah belet deh, ngaji nggak bakal bisa sempurna seperti itu. Berarti kita sudah menutup hidayahnya Allah. Nggak boleh ya. Bismillah, bisa, kudu bisa, pasti bisa, gitu ya. Jadi kalau dalam belajar harus begitu, Bu, doanya. Bismillah, bisa, kudu bisa, pasti bisa. Karena tinggal di Tangerang ya. Jadi mau ibu mau orang Batak, ibu orang Palembang, orang mana pakai pakai bahasa orang Sunda karena kita tinggal di Tangerang, Banten. Ya, kan harus berbicara sesuai dengan kaumnya. Ini kita kaum Banten. Baik, selanjutnya jadi kita kalau orang yang selalu percaya berbaik sangka pada dirinya, dia yakin akan potensi yang dimilikinya. Dalam berusaha dia juga optimis. Misalnya gini, aduh mau usaha apa ya zaman sekarang, ya Allah, orang-orang juga pada gulung tikar. Ya karena udah bangun tidur, tikernya digulung. Masa udah bangun tidur, tikernya nggak digulung. Tapi orang yang berhusnuzon selalu bilang, setelah gelap akan ada terang, setelah malam besok ada pagi matahari yang terang. Kan gitu. Selalu optimis kepada Allah yang maha adil, yang maha mengatur, yang maha bijaksana, yang maha kaya, yang menggenggam rezeki. Ya Rabb, hamba hanya berusaha ikhtiar menjemput rezeki yang telah Engkau atur, yang telah Engkau bagikan, yang telah Engkau takdirkan sejak hamba di dalam rahim. Ya kan? Karena kan sejak kita di dalam rahim ibunda kita di usia 4 bulan itu, Allah utus malaikat malaikat itu meniupkan ruh dan menetapkan 4 hal. Salah satunya adalah rezeki. Maka yang keempat, ini penting, dasar banget. Kalau orang udah husnuzon kepada Allah, kepada Rasulnya, pada diri sendiri, maka akan berbuah juga dia kepada husnuzon kepada sesama. Lebih-lebih kepada sesama mukmin.
lebih-lebih kepada sesama mukmin. Maka surat Al-Hujurat ini, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanallah ya, Al-Hujurat ini benar-benar surat yang ayatnya hanya 20 ayat ya. Hanya 18 ayat. Al-Hujurat itu ternyata hanya 18 ayat. Tapi ayat yang diawali dengan panggilan kepada orang-orang beriman itu ada berapa? Dari ayat pertama udah panggilannya untuk orang beriman. Kalau ada ayat ini memanggil berarti siapa? Orang-orang yang beriman. Apalagi kita kemarin Bun sudah berinteraksi selama 1 bulan Ramadan. Karena Ramadan itu Syahrul Quran. Kita harus merasakan setiap ayat yang turun itu adalah ke kita, untuk kita. Harus merasakan ayat itu baru turun hari ini, detik ini kepada kita. Ketika dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita merasa orang beriman, oh ini panggilan buat saya. Oh ini perintah buat saya. Oh ini larangan buat saya. Ya enggak? Jadi ayat satunya juga udah ya ayyuhalladzina amanu. Ayat 2-nya juga sama, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ayat 1, ayat 2 ya ayyuhalladzina amanu. Ayat 6 juga ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah ya. Kemudian kita biasanya yang paling terkenal di surat Al-Hujurat ini yaitu tadi ayat 10 sampai dengan ayat 13. Lebih-lebih ayat 13 kemarin sangat populer karena dipopulerkan di acara World Cup di Qatar. Ya, yang siapa? Yang jadi ikoniknya World Cup 2021 ya di Qatar itu. Yang orang disabilitas ya Bu, tapi dia baca ayatnya sangat menyentuh kolbu. Ketika dia baca Al-Hujurat ayat 13. Itu dibacakan dari seluruh perwakilan orang di seluruh dunia. Pas banget ayat itu dibacakan. Maka kita orang mukmin itu nggak pernah kehilangan ide-ide dan inspirasi. Karena kalau Quran ini dibacakan, diamalkan luar biasa. Nah, kita masuk ibu-ibu supaya hadir dalam diri kita itu husnudzon, maka kita harus mulai diikat dari ayat 10. Ikatannya apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka ibu-ibu ini karena musim haji, kenapa sih dalam haji itu kalau kita mau tawaf, ya haji atau umroh kalau mau tawaf, kan nggak semua juga memungkinkan untuk bisa mencium hajar aswad, untuk bisa mengusapnya, ya nggak? Maka inilah rukhsah Rasulullah. Kebayang ya kalau Rasulullah waktu itu tidak memberikan rukhsah, mencontohkan bahwa kalau kamu nggak sanggup mencium hajar aswad dan mengusapnya, cukup dengan istislam aja. Bismillahi Allahu Akbar. Kisbay kan? Kisbay itu istislam Bu. Istislam itu apa? Penghormatan dan berbaiat. Bismillahi Allahu Akbar. Dari suku manapun kita yang datang di kota Mekah itu dari seluruh dunia, ketika udah ada di garis itu, kita semuanya berbaiatnya kepada Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Dengan menyebut namamu ya Allah, Kau yang maha agung. Maka Masya Allah nggak ada tuh jontok-jontokan. Ih, orang hitam nih keringetan, jijik deh, mundur-mundur, kita nggak bisa. Ya, Insya Allah. Dan jamaah haji Indonesia adalah jamaah haji, kalau kita pikir-pikir adalah jamaah haji yang harus paling banyak bersyukur. Coba ibu-ibu kalau yang pernah haji atau umroh, kain ihram jamaah haji Indonesia itu bagus, tebal. Kalau yang laki-laki, kita ngelihat ada orang jamaah haji dari negeri-negeri lain, kain ihramnya kayak kain kapan, tipis. Ya, Masya Allah. Jadi rasa syukur yang luar biasa. Nah, maka kita ini udah berbaiat kepada Allah dan Allah sudah menyatukan kita. Maka itulah yang kita rasakan. Begitu ibu misalnya sampai ke Tokyo atau sampai ke Amerika, sampai ke Inggris, ke Jerman, terus ibu ngeliat ada orang pakai kerudung karena ibu pakai kerudung,
langsung seakan-akan kita merasa itu saudara. Ya Allah, ada juga saudara kita ya, gitu. Iya enggak sih? Ketika kita lagi sulit-sulit nyari masjid, ternyata ada orang sama-sama, kirain mah dia mata sipit bukan orang muslim, ternyata dia juga mencari masjid. Sama satu visi, satu misi. Oh itu, kita merasa banget bersaudara. Gitu. Apalagi kita syukur nikmat Allah yang mana lagi yang kita dustakan setelah Allah mengumpulkan kita dalam satu milieu, dalam satu lingkungan yang luar biasa Allah pilihkan. Namanya juga nama terpilih ibu-ibu, Arafah. La hujjata ilal Arafah. Tidak ada haji kecuali ada wukuf Arafah. Jadi Masya Allah ya, ibu-ibu tuh dapat tempat yang dipilihkan Allah, Arafah loh. Walaupun bukan Arafah yang di sini, nggak boleh wukuf di sini ya ibu-ibu. Ya, tetap aja Pak Uhen, Bu Juju, Bu siapa tadi yang mau berangkat, wukufnya harus tetap di sana. Karena di sini nggak ada Jabal Rahmah. Walaupun ada musolah Ar-Rahmah di sana. Nah, maka ketika kita sudah diikat, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Mau sukunya apa, mau bangsanya apa, kalau udah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka egosentris, kesukuan segala macam itu harusnya kita hilangkan. Kenapa? Kita udah diikat dengan satu ikatan mukmin. Kalau ini sudah kita resapi, maka kita akan masuk. Ada syarat ya ibu-ibu. Sebenarnya ayat yang 10 itu memang berbicara tentang islah. Apa itu islah? Mempersaudarakan orang yang sedang berseteru. Gak mudah loh. Wa aslihu baina akhwaikum. Gak gampang Bu mempersaudarakan orang yang sedang berseteru itu. Baik berseteru di dunia maya. Ini paling parah ini kalau berseteru di dunia maya, karena masing-masing punya follower. Hari ini kita lagi dijebak sama setan. Jangankan kita cuma sesama, suami istri aibnya dikorek-korek, dicari-cari nih Tanti. Awas nih, kita kena jebakan ayat ayat 11, 12, 13. Mencari-cari aib orang lain. Kita nggak tahu menau. Sekarang yang namanya aib itu dipertontonkan. Aib suami istri, aib anak dan orang tua, ya kan? Aib saudara dengan saudara. Masya Allah. Ini sengaja aib itu dipertontonkan, dikuliti ya Bu. Maka mempersatukan, berislah di dunia maya itu lebih sulit daripada di dunia nyata. Di dunia nyata juga begitu kadang-kadang. Ada yang masih berat hatinya mau kita islah, berbagai alasan. Bu, kami mau berkunjung, ada aja alasan. Oh, kami keluar kota. Bu, kapan ini? Gitu ya kan, misalnya ini mau islah, banyak 1001 alasan. Karena belum siap secara psikologis gitu. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke ayat berapa tadi? 11 ya. Maka syarat mengislah orang itu adalah harus bertakwa. Wattaqullah. Kalau tidak bertakwa susah, tidak akan bisa menerima. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, la'allakum turhamun, maka kamu akan mendapat rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke ayat kedua, ke ayat 11. Bu, lihat di ayat 11. Ini ada khusus perempuan disenggol di ayat ini. Ya kan? Laki-laki mah secara umum aja, tapi perempuan diulang. Kan pertamanya itu baru buat laki dan perempuan. Tapi kalimat berikutnya, dan perempuan jangan mengolok-olok perempuan yang lain. Allah Maha tahu nih perempuan yang biangnya suka saling mencemooh, mengolok-olok. Coba kan di situ nggak ada laki-laki secara khusus, perempuan secara khusus ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang
mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan jangan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Bunda, makanya kenapa kita sangat dianjurkan sebelum tidur kita baca istighfar dulu. Dari bangun tidur kita udah baca istighfar, ya. Paling tidak minimal dirutinkan dan dirasakan istighfarnya itu bukan baca istighfar, tapi permohonan ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Itu harus dirasakan, Bu. Kalau misalnya baca istighfar, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Kita tanpa mengingat-ingat dosa apa yang sudah kita perbuat. Tapi kalau kita minta ampun, ya Allah, tadi kok hati ini, ya Allah, tadi kok saya nggak bisa menahan tensi ngomong saya tadi terlalu tinggi. Ya Allah, tadi kok gini amat, ya Allah, gitu ya. Jadi setiap istighfar yang kita ucapkan, kita sebutkan dosa yang kita lakukan. Maka dirasakan kalau kita sedang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah. Kalau kita tidak bertaubat, maka kita termasuk orang-orang yang zalim. Ya, zalim pada diri sendiri. Jadi Bunda, kalau kita menyadari begitu banyak hilaf, dosa, kekurangan kita kepada Allah dan kepada sesama, sebelum ke sesama tuh ke orang, ke tetangga, lu pikirkan dulu yang terdekat, Bu. Kita bisa senyum renyah meriah kepada orang lain, tapi kita gak bisa senyum dengan renyah dengan orang terdekat, pasangan hidup, anak, orang tua, mertua, adik, kakak, ipar, itu kan orang terdekat dalam rumah. Kadang-kadang seringkali kita punya dua kepribadian, bisa begitu baik dengan orang lain, tapi begitu kebaikan itu tidak bisa kita sebar di dalam lingkaran terdekat kita, ya kan? Padahal perintahnya apa? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi setelah diri kita tuh berarti keluarga kita udah baik semuanya, insya Allah cahaya itu akan mensemburat keluar. Kemudian maka Bun, kalau kita merasakan itu, kalau saya istighfar suka ditambahin setelah istighfar yang tadi kita pakai sayyidul istighfar, karena itu lebih detail lagi. Insyaallah sayyidul istighfar lebih paham ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka min lima sana'tu wa abu'u laka bidambi fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Kan selalu dibilang zalim pada diri sendiri itu apa? Ketika kita tidak sempurna melaksanakan perintah Allah dan ketika kita masih melanggar larangan-larangan Allah, berarti kita zalim. Maka kita pakai istighfarnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika kita dikritik, dikasih masukan yang baik-baik, tapi kita menerimanya dengan emosi dan marah, maka kita harus pakai istighfarnya Nabi Yunus. Kan Nabi Yunus itu ketika pergi dimakan ikan itu karena dia marah kepada kaumnya, meninggalkan kaumnya. Istighfarnya Nabi Yunus gimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau dalam keadaan memang lagi kurang fit dan lain sebagainya, karena ada banyak ujian, maka kita pakai istighfarnya Nabi Ayub. Allahumma anni masadiya dzurru wa anta arhamur rahimin. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Jadi kadang-kadang kita zikir-zikir ini seakan-akan ini zikir buat tahlilan, padahal kebutuhan kita sehari-hari. Ya, baik, itu ya Bu, tidak boleh saling mengolok-olok. Boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada kita yang mengolok-olok. Gak boleh mencibir, gak boleh mencaci. Nah, kita masuk ke ayat kedua sesuai dengan tema kita hari ini. Gak bisa dilewati ya Ibu. Kalau runut ayat 10-nya kita pegang teguh, ini saudara, oh ternyata mengolok-olok juga gak boleh, apalagi jadinya su'udzon. Maka ayat 12 ini pesan langsung untuk kita.
Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Karena kalau udah prasangka, Bu, kalau udah ada suudzon, selanjutnya akan apa? Mencari-cari, tajasus, mencari-cari kesalahan orang lain. Setan ini, Bu, pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang berjalan dengan Sofia. Kemudian ada 2 orang sahabat berpas-pasan dengan 2 orang sahabat. Tiba-tiba 2 orang sahabat itu melihat Rasulullah berduaan dengan Sofia, karena kan dia nggak tahu karena kan bercadar. Kalau dia tahu kan Sofia itu berarti Sofia itu putrinya apa istrinya? Ayo Bu, Sofia itu istrinya apa putrinya Rasulullah? Istrinya. Ya, asal ibu hafal nama-nama anaknya Rasulullah berarti Sofia istrinya. Gitu ya Bu ya. Nah, orang ini setelah melihat Rasulullah berjalan, akhirnya dia bergegas, jalannya lebih cepat, gaspol gitu Bu. Kata Rasulullah, ini jangan-jangan dia punya prasangka-prasangka juga. Hanya Rasulullah mengatakan, wahai Fulan, kenapa engkau berjalan lebih cepat? Yang bersamaku berjalan ini adalah Sofia. Supaya menenangkan orang yang berdua tadi, aku tahu kalian orang baik-baik dan orang yang soleh. Kalau orang baik-baik dan orang soleh tiba-tiba ada prasangka dan nanti menyampaikan kepada orang halayak banyak, pasti dipercaya. Dan setan akan terus menghembus-hembuskan, mengalirkan ke darah kalian sampai akan muncul prasangka-prasangka buruk pada diri kalian. Gitu ya Bu. Jadi prasangka itu dihembus-hembuskan oleh setan. Maka dikatakan suudzon, prasangka buruk itu adalah pintu-pintu masuknya setan, dan akan terus mengalir di dalam diri kita, sehingga nanti akan ada kelanjutannya. Kalau udah ada prasangka buruk, orang akan ada apa? Mencari-cari kesalahan. Kalau udah mencari-cari kesalahan, maka akan saling udah tahu kesalahannya kan, di list kesalahannya, kekurangannya dibicarakan, saling menggunjing ya. Dan maka kata Allah ketika di awalnya, ini saudara kamu tuh bersaudara, kamu muslim, kalau udah sama-sama syahadat, jangan saling menggunjing, jangan saling mengolok-olok, jangan berprasangka buruk. Maka orang-orang yang menggunjing, mencari kesalahan orang lain, terus memperturutkan hawa nafsu dengan bersuudzon, apa kata Allah? Maukah engkau memakan daging saudaramu? Daging saudaranya yang masih apa? Yang sudah mati. Berarti makan, ada teman kita meninggal dunia, terus kita ambil dagingnya, kita ambil daging pahanya, kita makan. Mau nggak? Mau nggak Bu? Ada teman kita, jadi kalau kita ngomongin, ngegunjing, berprasangka buruk dengan si Fulan, orang yang pokoknya mengganjal di hati kita, itu kita berarti sedang memakan bangkainya. Bukankah kamu akan merasa jijik kalau kamu memakan bangkai saudaramu yang sudah mati itu? Sampai seperti itu Allah memberikan peringatan yang sangat keras, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka lagi-lagi Allah mengingatkan kita semua, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Jadi sangat amat mengerikan kalau kita sampai dihinggapi sifat-sifat suudzon. Dan suudzon itu adalah dosa. Ini baru kita lihat di Al-Qur'annya. Kalau begitu Ibu, maka sangat bijaksana sekali orang-orang soleh mengatakan gini, Bu, orang kan ada hadis ya, hormat kepada yang tua, sayang kepada yang muda, itu satu hadis. Kalimat bijak lainnya begini, Rasulullah yang mengatakan begini, kalau orang tua melihat yang muda supaya tidak berhusnuzon, tidak bersuuzon, orang tua melihat yang muda itu bilang gini, Masya Allah dia masih muda, dosanya belum banyak, sementara aku udah tua, dosaku udah banyak. Jadi jangan, orang udah tua itu umurnya udah banyak, pengalaman hidupnya banyak, dosanya juga banyak Bu. Jadi kalau melihat orang-orang yang muda sehingga timbul rasa sayang, Masya Allah mereka masih muda, dosanya masih sedikit.
Orang muda berprasangka baik kepada yang tua, menghormati orang tua, dia mengatakan apa? Masya Allah, orang tua amalnya pasti udah banyak, sementara amalku masih sedikit. Jadi yang dimunculkan itu kebaikan-kebaikannya. Kemudian bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tip kita menghadapi kalau misalnya ada orang membicarakan aib orang lain dan kita tahu orang itu hanya orang yang baik, maka kita jangan terpancing ikut berprasangka buruk, tapi kita mengatakan kayak Rasulullah punya prasangkanya begini. Ketika Rasulullah istrinya sendiri ya difitnah berselingkuh gitu ya, Aisyah, maka Rasulullah katakan, aku selalu berprasangka baik kepada keluargaku. Tidak pernah aku temukan keburukan di antara mereka selain kebaikan. Jadi kita juga kalau ada orang mengadukan kepada kita, si Polan begini, si Polan begini, saya nggak pernah melihat keburukan dia. Di mata saya yang hanya kelihatan kebaikan-kebaikannya. Tapi kan susah ya Bu ya, dalam pergaulan sehari-hari, kecuali tadi dilandasi dengan iman dan takwa, baru bisa seperti itu. Kalau ada forum rumpi, terus yang satu tuh diem aja, terus dibilang yang diem yang enggak nyautin itu dibilang apa? Oh dia pro ke sono. Sudah serba salah kan? Kita diem di tempat, dibilang pro ke sono, kita pergi juga, oh dia mau ngadu tuh. Kalau ada forum orang yang sedang bergunjing, sedang ketika itu ya memang nggak apa-apa dengan berbagai alasan. Bahwa kita berusaha untuk tidak mendengar apa-apa, bismillah, pergi saja seperti itu, meninggalkannya. Karena kalau di tempat itu pun juga setan itu juga akan terus ngebisik-bisik agar kita ikut nimpalin Bu, ikut nimpalin. Kemudian kita lihat hadis Rasulullah SAW tentang hati-hati dengan suudzon dan perintah tentang husnudzon, ya kan? Maka Rasulullah mengatakan, hadis yang paling populer sih sebenarnya, insya Allah ibu-ibu juga hafal. Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hati terhadap prasangka, ya. Terlalu baper, jadi kita nggak boleh terlalu baper. Karena prasangka itu adalah sedusta-dusta perkataan. Orang yang selalu mempunyai prasangka dan tidak mempunyai husnuzon, maaf. Coba Bu, kalau kita ada hubungan sosial nih, terus kita di situ ada suuzon, atau kita nggak memiliki husnuzon, prasangka baik, itu satu, akan ada kesulitan berkomunikasi. Dua, tidak akan memberikan kepercayaan kepada orang lain. Yang ketiga, kita itu pasti setan itu terus membuat kita. Karena apa? Karena memang udah dihinggapi kita penyakit di dalam hati dan setan terus menghembus-hembuskan. Kemudian gini, ada syair yang mengatakan begini, bila mata ini melihat dengan kacamata kebaikan, maka butalah untuk semua celak. Tapi bila kita memandang sesuatu itu dengan kacamata keburukan, maka butalah semua kebaikan. Maksudnya gini, kita kalau melihat orang itu dengan prasangka buruk, maka yang terlihat oleh kita celaknya aja, kekurangannya aja, ya kan? Tapi sebaliknya kalau kita melihatnya dengan pandangan positif, maka kita tertutuplah celah-celah keburukan itu. Maka kita akan mengatakan, saya tidak pernah melihat keburukan darinya, tidak pernah melihat sesuatu yang selain kebaikan darinya. Itu kalau kita bisa memandang dengan pandangan yang positif. Bagaimana bisa menghadirkan perasaan-perasaan itu? Yaitu kita hatinya harus dikasih nutrisi. Nutrisinya apa? Zikrullah. Banyak berzikir kepada Allah. Supaya apa? Supaya setannya minggir, gak terus bersembunyi di hati kita. Itulah kita pentingnya berzikir kepada Allah, ya, karena ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dan selanjutnya Bunda, kalau kita selalu punya prasangka baik, hati kita pasti tenang. Kita punya asisten rumah tangga tapi kita nggak percaya, ya, punya prasangka, tenang nggak ninggalin rumah? Nggak tenang.
Ninggalin apapun, padahal rumah, kamar udah dikunci, laci-laci udah dikunci. Ini dia nih beneran kerja apa enggak ya gitu ya kan. Ya memang kita semua udah dikunci, habis itu tawakal ala Allah. Dengan pasangan hidup aja, suaminya pulang telat, ternyata di sana hujan lebat, HP dia lowbat. Coba kalau kita suuzon, nyampe rumah jam 2 malam. Basah kuyup, boro-boro dibukain, dibuatin teh anget segala macam. Oh, kita udah sepaning aja. Nah, ini habis dari mana ini? Lupa jalan pulang ya? Kok sampai nyampenya jam 2? Padahal dia bannya kempes, HP-nya lobet, hujan lebat. Coba. Kalau suuzon apa yang terjadi? Prahara. Tapi kalau husnuzon yang kedepankan, insya Allah, justru ya Allah kok sampai gini? Kenapa ini sampai kayak begini kejadiannya? Ya kan? Gak mungkin tengah malam kita ribut, terus dibiarkan suaminya kedinginan dan lain sebagainya. Nah itu ya. Jadi pentingnya husnudzon. Terlebih-lebih Bunda, nah terkait secara akidah, maaf, belakangan ini kan banyak penyakit sesama muslim saling mengkafirkan. Ini yang paling wajib. Kenapa tadi ada temanya wajib berprasangka baik dengan sesama muslim, terutama dari segi akidah. Gak boleh kita menggampang-gampangkan mengatakan orang itu kafir, orang ini gak boleh. Kita harus mengatakan orang itu kafir. Benar gak dia menyatakan dirinya dia kalau dia murtad? Ya kan? Nih orang nih habis dia nih gak sholat, boleh jadi dia udah sholat karena dia lagi musafir, sholatnya lagi di jamaah. Kan gini, kok dia gak tahajud? Mungkin dia gak tahajud tapi dia sedang tadabbur dan tafakur. Jadi kalau husnuzon itu selalu ada 1001 cara untuk ini mengandaikan ini kebaikan-kebaikan, bukan keburukan-keburukan. Itu ya Bunda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Atau cukup? Saya bacain lagi satu hadis, sedikit lagi ya Bun, satu hadisnya. Tadi kan ingat suuzon itu seburuk-buruk apa? Sedusta-dusta pembicaraannya. Wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini penutupnya ya. Maka janganlah kalian saling menguping pembicaraan orang lain, memata-matai orang lain. Jangan pula berpura-pura menawar barang dengan harga tinggi untuk mempengaruhi pembeli lainnya, agar menawar dengan harga yang lebih tinggi lagi. Janganlah saling mendengki, jangan saling membenci, dan jangan saling membelakangi. Akan tetapi hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis ini menguatkan kembali surat tadi ya, ayat 10, 11, 12. Jadi jangan suka nguping. Jangan juga nih orang lagi nawarin, padahal dia pura-pura dia nawarin, orang itu nawar udah deh rumahnya saya beli 1,1. Datang kita pura-pura depan orang itu, ya murah banget, udah deh saya yang beli aja 1,2. Akhirnya yang ono mundur, padahal dia juga pura-pura doang. Siapa yang rugi? Dan gak boleh kita masuk dalam transaksi ketika ada orang yang sedang bertransaksi, kecuali orang itu udah putus. Ibu dijual ke sana ya, Bu batalin aja, saya bayar lebih mahal. Kalau benar-benar kita bayar lebih mahal, itu pun nggak boleh. Insya Allah ya, di dalam Islam seperti ini. Indahnya Islam luar biasa, dahsyat. Dari mulai potong kuku, masuk kamar mandi diatur, apalagi dalam pergaulan sehari-hari. Jadi maaf Ibu, hati-hati ya. Suuzon ini paling susah dikendalikan kalau udah masuk di dalam ranah media sosial. Hari ini aib lebih mudah melebar, walaupun kebaikan mudah juga, tapi keburukan lebih mudah lagi tersebar. Itu aja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa aja ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita doakan sama-sama terlebih dahulu untuk saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji dan yang akan berangkat juga mungkin besok,
yang sudah berangkat. Ibu ada Ibu Normawati, sebelah rumah ini ya, sebelah masjid ya Bu Norma ya? Bukan, Miss Norma, lain lagi. Oh Bude, ya kita manggilnya Bude. Kan ada Miss Norma. Aduh Masya Allah. Alhamdulillah deh ya, udah berangkat ya. Kemudian Ibu Juju Jumiati dan Bapak Uhen, juga Ibu Nanis dan Pak siapa? Pak Digo, Niko, Diko, di kopi gitu ya, Diko. Dan Ibu Dewi juga Pak Erwin ya. Habis bikinnya suami-suami, kan harus bacain namanya. Baik, untuk mereka semua yang menunaikan ibadah haji, semoga Allah memberikan kepada mereka semuanya kesehatan, keafiatan, keselamatan, dilancarkan semua urusannya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah segala doa-doanya, diampuni semua dosa-dosanya, dan mereka semuanya dikarunia hajan mabrur wa sa'yan maskur wa damban maghfur wa tijaratan lang tabur. Allahumma ij'al hajan mabrura wa sa'yan maskura wa damban maghfura wa du'an mustajaba wa tijaratan lang tabur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li hukma wal hikmi bis salihin. Rabbana ij'alna muqimas salata min dhurriyyatina ربنا وتقبل دعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أين يا الله على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Rabbana ya Rabb, pada sore hari ini kami mencoba mengkaji, mempelajari, memahami ayat-ayat suci-Mu ya Allah dan sunnah Rasul-Mu, sebuah akhlak terpuji yang Kau ajarkan kepada kami agar kami senantiasa berbaik sangka kepada saudara-saudara kami, saudara kami seiman, saudara kami kaum muslimin, dan juga berbaik sangka kepada sesama kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan jagalah ukhuwah Islamiyah kami, agar kami saling mencintai, agar kami saling menjaga kehormatan, agar kami saling mensupport. Ya Allah, jauhkanlah dari hati kami rasa dengki, rasa ujub, takabur, sombong, dan selalu ingin mengetahui celah-celah orang lain, padahal kami pun tidak sedikit mempunyai banyak celah ya Allah. Ya Allah, ampuni kami bila lisan ini selama ini mungkin sering menggunjing, mendengki. Maafkan kami ya Allah, bimbing kami agar hati kami, lisan kami selalu basah zikir mengingat kepadamu, dan hati kami selalu khusyuk kepadamu, dan berikanlah bimbingan kepada kami agar kami mampu melaksanakan amal-amal soleh yang terbaik di sisimu. Ya Allah, berkahi hidup kami ya Allah dengan keberkahan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan umur, keberkahan keluarga kami, keberkahan anak keturunan kami, keberkahan lingkungan kami, saudara kami, tetangga kami, dan pergaulan kami. Ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi pergaulan lingkungan yang Kau ridho, dan sampai kami kelak ridho juga diridhoi mendapatkan surgamu dan berjumpa denganmu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya karim ya akbar ya maulana ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah